Buat teman-teman yang pengen menanam bunga marigold, ya step-stepnya seperti yang saya bilang tadi. Nah, pupuk ultradap ini dari Pak Tani, sama juga KNO 3 merahnya dari Pak Tani juga. 7 langkah sukses dalam menanam bunga marigold. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada dari jenis tanaman bunga marigold ya. Tepatnya adalah marigold Afrika atau African marigold. Kalau yang satu lagi ada dari jenis tanaman French marigold. Bedanya apa? Untuk French marigold itu bunganya agak kecil ya. Dalam satu kelopak itu biasanya bisa ada berbagai macam warna. Orange, ada yang kuning. Tapi kalau untuk bunga African marigold ini besar-besar ya. Bunganya seperti ini dan satu warna. Ada yang kuning dan juga ada yang orange biasanya. Tanaman bunga marigold ini biasanya dijadikan oleh para petani itu sebagai bunga refugia. Artinya untuk sasaran hama ya. Tapi tenang aja, nanti saya akan berikan tips agar tanaman ini bebas dari hama kok. Dan peletakannya juga biar aman. Gimana caranya? Nah, mungkin video ini agak sedikit panjang ya, tapi teman-teman harus tahu biar tanaman indah ini awet ya. Karena walaupun tanaman ini adalah semusim, artinya dalam menanam sekitar usia belum setahun dia akan mati. Tapi tenang aja, dalam waktu 1 tahun itu kalau kita beruntung, bunga ini akan rimbun sekali. Harganya juga cukup murah ya. Untuk satu tanaman ini biasanya dihargai oleh para penjual tanaman dengan harga Rp15.000. Nah, cukup murah bukan? Dibandingkan dengan keindahannya, saya sangat antusias ya untuk menanamnya. Nah, langkah yang pertama untuk menanam bunga marigold itu apa sih? Yaitu pemilihan bibit tanaman ya. Carilah bibit tanaman yang sehat, di mana bunganya itu atau batangnya tidak ada yang coklat atau mengering ya. Jadi sehat tanamannya. Karena biasanya kalau batang tanaman coklat atau mengering itu berarti tanamannya kurang sehat ya, terkena penyakit jamur. Nah, lalu penyiapan media tanam nih, kita singkirkan dulu ya. Untuk media tanam teman-teman bisa membeli ya. Nah, ini udah jadi bisa. Kalau mau dicampur boleh, yaitu perbandingan dari tanah 1 bagian, sekam bakar setengah bagian, dan pupuk kandang setengah bagian. Cuman kalau tidak mau repot ya bisa membeli ya dengan berbagai macam merek, banyak sekali. Yang penting apa? Yang penting berat, yaitu media tanamnya. Nah, itu dia berat sekali ya. Karena kenapa? Karena banyak mengandung tanah. Nah, caranya adalah kita pilih. Lalu seperti yang saya bilang tadi ya, yaitu media tanamnya berat karena banyak mengandung tanah. Karena bunga marigold ini aslinya lebih subur ditanam di dalam tanah ya guys. Maka dari itu media tanam yang paling digunakan sebagian besar adalah banyak tanahnya daripada kompos, sekam bakar, dan pupuk kandangnya. Jadi banyaknya tanahnya. Tapi tanah hitam ya, jangan tanah liat. Nah, kalau sudah membeli dengan media tanam, mereknya apa aja yang penting berat. Nomor 1 yang penting berat. Kita taruh di dalam pot seperti ini. Nah, kita masukkan ya. Nah, itu dia. Kalau sudah seperti ini, nah, melihat ya, kita berikan fungisida. Kita taruh dulu di bawah ya, seperti ini. Fungisidanya saya biasa menggunakan merek Ditin ya. Kalau tidak ada Ditin, bisa juga dari merek Antrakol dan lain sebagainya ya. 1 yaitu 1 sendok makan untuk media tanam sebanyak 1 pot ini ya, kita berikan. Karena bunga marigold ini rentan dengan penyakit jamur, biasanya itu batangnya menghitam ya. Kalau kita tidak pintar dalam rawat tanaman, maka kita gunakan fungisida agar lebih aman guys, tanamannya awet, tidak cepat mati. Nah, kemudian kita masukkan ya. Kalau sudah tercampur seperti ini dengan fungisidanya,
kita masukkan ke dalam potnya. Nah, itu dia. Mudah bukan? Yang penting perawatannya tahu ya, dari media tanamnya itu kita tahu, yaitu dari penanaman awalnya dengan media tanam seperti apa, jenisnya seperti apa, persentase, jumlah kandungannya juga seperti apa kita harus tahu. Karena beda ya untuk marigold ini dibandingkan dengan mawar kemarin yang video saya sempat share ya. Itu kalau mawar perbandingannya lebih banyak, perbandingannya sama, yaitu tanah, sekam bakar, nafsu kandang. Kalau ini lebih banyak tanahnya. Nah, kita kembali ke bunga marigoldnya. Sekarang kita pindah tanam ya. Nah, untuk pindah tanam ini yang belum tahu caranya, yaitu seperti ini. Kita sobek polybag-nya. Nah, hati-hati ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru beli tanaman apa aja, usahakan akarnya tidak bergeser, putus, ataupun berceceran ya. Nah, pelan-pelan ya bukanya. Karena biasanya kalau akarnya sampai putus, itu tanamannya akan stres guys. Kita buka, hati-hati ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukkan ya ke dalam media tanamnya. Nah, ini dia. Kita beri lubang ya di tengahnya seperti ini. Nah, kita tekan ya. Kalau kurang dalam, kita bisa mengambil dikit. Nah, itu dia. Untuk tampilan lebih cantik, gunakan pot yang berwarna putih seperti ini ya, atau pot tawon. Biasanya kalau tukang tanaman bilang itu pot tawon, yaitu potnya berwarna putih ya. Nah, seperti ini. Kita tekan bagian atasnya agar tidak roboh. Karena kalau kurang ditekan bagian samping-sampingnya, dia akan mudah roboh guys tanamannya, apalagi waktu disiram ya, dapat tekanan air, dia akan mudah roboh. Maka ditekan samping-samping seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita berikan pupuk dasar ya. Pupuk dasarnya itu saya menggunakan dari pupuk Dekastar. Nah, mana ya pupuknya ya? Nah, ini dia guys pupuknya ya. Saya menggunakan pupuk Osmocot atau Dekastar. Angkanya yaitu 61325. Ini sangat cocok untuk tanaman hias berbunga ya. Nah, ini dia. Nah, untuk satu pot ini isi dari bubuknya ya. Ini bubuknya, bungkusnya, ini isinya. Saya pindah karena biar tidak tumpah. Nah, kita buka sekarang. Untuk satu tanaman ini bubuknya sekitar 10-15 ya. Nah, ini nggak usah banyak-banyak. Nah, ini dia. Kalau sudah, kita beri lubang di sampingnya seperti ini ya. Di samping bibir pot kita bikin lubang yang agak panjang, lalu kita berikan di samping-samping seperti ini. Nah, udah ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah pemangkasan pada dahan yang terbunga yang rusak, yaitu biasanya nih di tukang tanaman akan mengalami yang namanya deadhead. Deadhead itu artinya apa? Deadhead adalah di mana bunga yang gagal tumbuh seperti ini. Nah, ini calon bunga tapi dia mengering atau menghitam. Kita lihatin ya, deketin. Nah, itu dia. Ini kenapa biasa seperti ini? Karena biasanya di petaninya itu pada saat mau dijual dipaksa pindah ya.
Misalkan tadinya di lahan langsung, dia langsung pindah tanam, langsung taruh di polybag, dipaksa, maka biasanya dia akan mengalami deadhead atau bunga yang gagal mekar seperti ini, jadi warna hitam. Nah, ini kita pangkas aja ya, karena ini gagal tumbuh. Kita pangkas seperti ini. Nah, ini kita buang. Ini juga yang deadhead-nya kita pangkas ya. Nah, ini calon bunga yang gagal tumbuh kita pangkas saja, karena kenapa? Nanti juga bakalan tumbuh daun baru ya, atau bunga baru kalau kita bisa merawatnya dengan baik. Lalu bagian daun-daun yang mengering di bawah-bawah nih, biasanya teman-teman kalau menanam marigold itu bagian daun bawah-bawahnya mengering. Nah, bagian daun-daun yang mengering di bawah ini, sebelah sini nih, kita pengas-pengasin aja ya, karena biasanya ya nutrisinya kurang cukup untuk tanaman marigold ini, sehingga bagian bawahnya kurang asupan nutrisi dan dia akan mengering atau menghitam ya, atau mengering lah. Biasanya daunnya menghitam seperti ini. Nah itu ya, itu mengering hitam seperti ini. Ini adalah hal yang wajar. Biasanya kurangnya asupan nutrisi atau ya udah nutrisinya kurang ya, jadi dia akan mengering bagian bawahnya. Tapi untuk bagian atas biasanya dia akan subur karena nutrisinya naik ke atas dulu baru ke bawah, sisanya itu di bawah. Jadi kalau bisa nanti pemupukannya kita berikan yang rutin ya, nanti dia akan daunnya itu akan subur. Kalau di atas, di bawah juga tetap subur. Biasanya di atas hijau, di bawah juga hijau kalau kita memberikan nutrisi dengan baik ya. Nah itu tidak ada yang mengering lagi bagian daun bawahnya, cantik ya. Nah ini. Nah sekarang untuk peletakan bunga marigold ini itu di persentase cahaya 60%. Jadi buat teman-teman yang punya teras rumah, tidak terlalu panas tapi sinar mataharinya masih agak tembus ya, misalkan di bawah pohon rindang itu cahayanya masih tembus ke mengenai tanaman, ini adalah pilihan yang tepat. Jadi tidak perlu full sun yang terlalu banyak atau tidak terlalu terik ya untuk sinar matahari langsungnya. Sinar mataharinya teduh misalkan di bawah pohon besar atau di bawah teras itu ini paling cocok ya. Jadi tidak perlu cahaya yang terik gitu. Kalau paling bagus sih di bawah paranet. Ini di bawah paranet 50%, itu marigold adalah pilihan peletakan yang tepat. Tapi kalau tidak punya paranet ya sekali lagi, kita kasih matahari pagi sampai siang atau di tempat yang tidak terlalu panas. Udah seperti itu aja intinya. Oke, yang tahu ya, paham ya sampai di sini. Nah, ini bunga yang rusak tadi. Nah, itu dia. Nah, oke ya. Sekarang kalau sudah adalah waktunya pemupukan organik. Peletakan sudah ya, peletakan sudah, persiapan media tanam sudah, pembelian bibit tanaman udah, tips-tipsnya tidak tertipu oleh bibit tanaman yang jelek. Sekarang adalah saatnya untuk penyiraman pupuk organik. Nah, ini juga penting ya, tunggu dulu dan kemana-mana. Saya akan berikan tips yang lain. Saya akan berikan tatakan dulu, biar tidak airnya kemana-mana. Nah, ini dia. Nah, pupuk organik yang akan saya berikan itu pupuk organik terserah ya, buat teman-teman sendiri boleh. Kalau paling bagus adalah pupuk organik dari dari daun kelor. Nah, pupuknya mana ya? Bentar. Pupuk organik yang akan saya berikan adalah ini ya, dari organik buatan saya sendiri yang mengandung daun kelor. Kalau teman-teman membuat sendiri silakan dari E4, gula merah, cyan air beras, itu dijadikan satu kemudian difermentasi selama 2 minggu. Kalau sudah berbau asam berarti sudah oke ya untuk bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Tapi kalau tidak mau repot ya beli aja ya. Biasa ini di WA 0812 874 untuk pemberian pupuk organik. Ini mengandung daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman karena mengandung nutrisi hormon pertumbuhan ya. Nah, ini air 1 liter. Pupuk organiknya adalah 60 ml guys. Yang kita berikan. Nah, ini diberikan pupuk organiknya adalah 4 hari sekali. Dan di hari kedua adalah penyiraman air biasa. Jadi di hari kedua disiram air biasa, hari keempatnya dengan pupuk organik ya.
Nanti hari ke-6 air biasa lagi, hari ke-8 dengan pupuk organik lagi. Seperti itu ya. Untuk bunga marigold ini tidak perlu disiram tiap hari ya, cukup hari kedua 2 hari sekali. Jadi yang seperti saya bilang tadi, di hari kedua dengan air biasa, di hari keempat dengan pupuk organik. Nah, kita siramkan ini. Jangan lupa untuk di pupuk dekastarnya atau osmokotnya kita siram ya. Nah, seperti ini kelihatan ya. Nah, itu dia. Dalam menyiram usahakan selalu airnya sampai turun dulu ya. Nah, itu kalau sudah turun seperti itu berarti sudah selesai, artinya si air pupuk organiknya sudah mengenai akar dari tanaman marigold ini. Nah, selanjutnya adalah pemupukan susulan ya. Pemupukan susulan nanti saya akan berikan nih. Jangan kemana dulu ya. Saya akan berikan pupuk susulan. Nah, pemupukan susulan yang saya akan berikan adalah nanti teman-teman bisa praktik sendiri ya, karena ini saya sedang live. Nah, ini punya Ultradap dan dari KNO3 merah guys. Nah, ini dia ya. Pupuknya teman bisa lihat. Ini kedua pupuk ini sangat bagus untuk tanaman hias berbunga atau tanaman berbuah guys. Nah, pupuk Ultradap ini dari Pak Tani, sama juga KNO3 merahnya dari Pak Tani juga. Ini cara pemberian gimana? Air 5 liter, pupuk Ultradapnya 1 sendok makan, ditambah dengan pupuk KNO3 merahnya 2 sendok makan. Sekali lagi, air bersih 5 liter, pupuk Ultradapnya 1 sendok makan, dan pupuk KNO3 merahnya 2 sendok makan. Dilarutkan menjadi satu, diaduk. Setelah larut, disiramkan ke bagian perakaran dari si tanaman bunga marigoldnya. Ini disiram berapa kali? Seminggu sekali ya guys. Seminggu sekali disiramkan ke perakaran. Kalau sisa, kan air 5 liter tuh banyak tuh. Paling diberikan ini kan satu gayung ya, untuk satu tanaman. Nah, ini sisanya bisa diberikan ke tanaman hias berbunga yang lainnya atau tanaman berbuah lainnya. Nah, itulah untuk pupuk susulannya ya. Nah, lalu yang terakhir nih. Karena ini adalah tanaman refugia atau tanaman apa ya? Tanaman untuk menarik perhatian serangga atau hama. Jadi peletakannya jauhkan dari tanaman hias yang lainnya, misalkan alocasia, calathea, jauhkan dari tanaman bunga marigold ini yang nantinya takutnya hamanya akan menyerang juga ke tetangganya atau alocasia, calathea dan lain sebagainya. Jadi pisahkan sendiri ya tanaman ini dari tanaman yang lainnya. Nah, agar ini bebas dari hama, karena ini adalah taman refugia, tanaman yang menarik perhatian hama, serangga, kita bisa memberikan Curacron atau insektisida merek apa aja ya. Karena kebetulan saya punya Curacron ya, saya pakai Curacron. Ini air 1 liter, alat penyemprot seperti ini ya. Alat penyemprot 1 liter ini, untuk air 1 liter, masukkan dulu ke alat penyemprot. Untuk Curacronnya itu 0,4, 0,4 itu setengah pipet ya. Ini 1 pipet, ini adalah pipet bekas anak saya sakit ya. Nah, ini setengah sendok makannya, setengah pipetnya aja. Lalu kalau sudah setengah pipet atau 0,4, masukkan ke air 1 liter, diaduk lalu semprotkan ke bagian daun-daunnya ya. Nah, ini disemprotkan berapa kali? Disemprotkan 2 minggu sekali kalau tidak ada hama. Kalau kiranya ada kutu atau serangan hama ya, kita bisa menyemprotkannya seminggu 2 kali sampai hamanya itu benar-benar hilang, tidak kembali lagi. Nah, itulah cara penyemprotan pada insektisida pada tanaman bunga marigold ya. Sekarang sudah 7 langkah nih. Oke, gitu aja ya. Semoga teman-teman paham untuk cara merawat bunga marigold, bunga yang indah ini. Nah, jangan lupa ya, gunakan pot yang putih agar semakin cantik. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Dadah.